Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, kita akan mempelajari tentang membandingkan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Nah, salah satu unsur terpenting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita yang mengalami serangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Tokoh dalam cerita digambarkan memiliki watak tertentu. Penggambaran ini disebut dengan penokohan. Yang harus kalian ingat adalah tokoh juga sebagai pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Nah, tadi Bunda sudah menjelaskan jika tokoh itu dapat memberikan pesan terhadap si pembaca. Nah, sekarang sifat apa yang bisa kita teladani dari tokoh dalam sebuah cerita dan sifat apa yang tidak pantas kita teladani dari tokoh dalam sebuah cerita. Nah, sifat yang bisa kita teladani yang pertama adalah sifat rajin, yang kedua sifat cerdas, yang ketiga sifat ramah, yang keempat sifat rendah hati, dan yang kelima adalah sifat optimis. Dan sifat apa yang tidak pantas kita teladani dari tokoh sebuah cerita? Yang pertama adalah sifat malas, yang kedua sifat sombong, yang ketiga sifat jahat, dan yang keempat sifat pembohong, dan yang kelima adalah sifat kikir. Sekarang kalian bisa membandingkan sikap antara tokoh satu dengan tokoh yang lain dengan membaca sebuah cerita. Nah, sekarang kita akan membandingkan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Silahkan kalian buka buku kalian tematik tema 4 subtema 1 halaman 29 sampai dengan halaman 30. Di situ ada cerita tentang tupai dan kelinci pemalas. Nah, nanti setelah kalian membaca, kita akan membandingkan sifat-sifat dari kedua tokoh tersebut. Nah, setelah kalian selesai membaca cerita tentang tupai dan kelinci pemalas, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 30, tematik tema 3, subtema 1. Dan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.